Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. 75 tahun sudah Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya saat bagaimana kita menjalaninya, namun kemerdekaan adalah saat kita memaknai apa yang kita lakukan. Merdeka bukan hanya terbebas dari penjajah seperti sejarah yang ada. Merdeka itu bebas dari ketidakadilan, bebas dari kemiskinan, dan bebas dari diskriminasi. Tak ada lagi mayoritas ataupun minoritas di antara kita semua, yang ada hanyalah solidaritas. Kemerdekaan bukan sekedar menjadi yang terkuat, namun bagaimana kita saling menggenggam dan menguatkan. Indonesia merdeka bukan dari persamaan, melainkan dari perbedaan. Indonesia merdeka bukan hanya karena satu suku ataupun satu agama, melainkan seluruh masyarakat Indonesia yang mampu hidup rukun bersama dari segala perbedaan yang ada. Getar nadiku berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Simfoni berteguh selaras dengan simfonimu. Kebiar pelangi jingga. Biarpun bumi berguncang, kau tetap Indonesiaku. Andaikan matahari terbit dari barat, kau pun Indonesiaku. Tak sebilah pedang yang tajam dapat palingkan daku darimu. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatku. Indonesia debar jantungku, getar nadiku berbaur dalam angan-anganku. Kebiar pelangi jingga. Pelangi jingga. Pelangi jingga. Suguhan yang sangat luar biasa, lagu Kebiar-Kebiar yang dibawakan oleh tokoh-tokoh nasional kita tadi. Sudah lihat tadi ada Pak Joni G. Plate, ada Ibu Kofifa Indar Parawansa, kemudian ada Ibu Hilary Birgitta Lasut, dan juga ada Pak Tontowi Yahya, dan ada juga kumandang puisi yang dibawakan dengan cantiknya oleh Bunda Christine Hakim, membuat semangat saya menjadi semakin menggelora. Tapi ngomong-ngomong soal menggelora nih pemirsa, tentunya karena kita ketemu lagi nih di Dari Rumah Kita Bisa bersama saya Jason Sambo, dan
kita punya tema spesial HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Yeay, semangat 75 ya untuk semua masyarakat Indonesia yang ada di rumah dan dimanapun berada pokoknya pada malam hari ini. Nah, ngomongin soal kemerdekaan Indonesia, pemirsa, ternyata malam ini kita akan mengundang, kita akan menampilkan siapa-siapa saja sih orang-orang yang menginspirasi tanah air, yang orang-orang yang bisa menebarkan cerita-cerita yang pokoknya bisa menambah semangat kita di suasana kemerdekaan ini. Dan saya mau undang salah satunya adalah, ini jauh-jauh, nih baru pulang dari negeri Paman Sam, dari Amerika. Dia terpilih pada saat wisuda daring online di Harvard University tahun 2020, alias masih baru banget nih, masih fresh from the oven. Dia terpilih menjadi Commencement Student Speaker dari Indonesia. Bangga nggak tuh jadi orang Indonesia? Langsung aja saya undang di sini untuk gabung sama kita untuk cicet-cicet sedikit. Ada Mbak Nadira. Halo Mbak Nadira, silakan. Halo. Hai, apa kabar Mbak Nadira? Baik, baik. Kabar baik ya? Kabarnya? Luar biasa baik, apalagi ketemu orang Indonesia yang berbakat lulusan Harvard pula. Halo. Harvard alumni. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih sama Mbak Nadira, pemirsa jangan kemana-mana. Mau tahu kira-kira gimana ceritanya Mbak Nadira bisa sampai ke Harvard, bisa jadi student speaker pada saat wisuda di sana? Makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dari Rumah Kita Bisa. Kembali lagi di Dari Rumah Kita Bisa, dan ngomong-ngomong soal rumah, ada yang baru pulang nih ke rumah dari negeri Paman Sam. Ada Nadira, tadi sudah saya perkenalkan di segmen sebelumnya, tapi mau saya perdetail sedikit siapa sih sosok Nadira ini. Nadira ini adalah ternyata salah satu sarjana kedokteran yang kemudian melanjutkan pendidikan ke Harvard University di Amerika Serikat, dan kemarin dia pada saat wisuda menjadi Commencement Student Speaker. Nah, ini ternyata bisa menjadi di posisi itu seleksinya ternyata sulit, pemirsa. Makanya nanti saya mau tanya-tanya kenapa dia bisa menjadi seperti itu dan kenapa kira-kira dia mengambil Harvard. Nah, ngomong-ngomong soal jurusan yang diambil, Nadira ini mengambil master, yaitu Master Public Health di departemennya, ini agak panjang nih sebutnya nih, Department of Global Health and Population Harvard T.H. Chan School of Public Health dengan konsentrasi nutrisi. Kalau gitu tanpa perlu berlama-lama, saya mau langsung aja nih ngobrol sama Nadira. Halo Nadira. Halo Mas Jason. Gimana rasanya kembali lagi ke tanah air tercinta setelah menempuh dan mencari ilmu di sana? Iya, seneng banget dan lega juga karena akhirnya bisa balik lagi ke sini setelah 10 bulan di sana kurang lebih. Dengan title baru pastinya ya. Hi, I'm Harvard alumni pastinya. Oke, tapi ngomong-ngomong soal Nadira kan jadi Commencement Student Speaker. Biasanya kalau di Indonesia kan budayanya kalau orang yang pidato, orang yang speech itu biasanya yang jadi mahasiswa atau wisudawan terbaik. Betul. Nah, kalau di sana tuh kayak gimana sih sistemnya sampai terpilih untuk jadi student speaker di wisuda? Nah iya, itu dia mungkin yang harus diluruskan ya. Jadi waktu aku pertama kali nge-publish video kalau aku commencement student speaker, banyak yang mikir mungkin aku lulusan terbaik di Harvard atau gimana. Tapi sebenarnya kalau di Harvard itu agak beda. Jadi yang kepilih jadi pembaca pidato wisuda itu bukan mereka yang lulusan terbaik atau IPK terbaik atau kayak achievementnya paling banyak. Tapi ada seleksinya sendiri gitu Mas Jason. Jadi ada seleksi yang dibuka buat semua graduates di tahun 2020 dan semua orang bisa ikutan gitu. Nanti akan dipilih satu orang untuk jadi pembaca pidatonya. Seleksinya tuh seperti apa Mbak Nadira? Apakah ada interview atau misalnya mungkin bikin naskah pidato atau kayak gimana sih? Iya, jadi seleksinya tuh ada 2 tahapan sebenarnya secara garis besar. Tahapan pertama itu aku harus submit pidatonya. Jadi narasi pidatonya dari awal banget, dari good afternoon sampai thank you. Terus itu ada asesornya dinilai itu ya? Iya. Jadi murni dari teksnya itu. Abis itu baru di shortlist lagi. Sampai akhirnya aku harus kayak seleksi ke panelis. Jadi aku karena lagi pandemi kan jadi via Zoom aja. Kalau sebenarnya sih dari tahun-tahun sebelumnya tuh ketemu langsung. Panelisnya ada 6 kurang lebih. Gitu. Dan sebelum aku akhirnya pidato juga itu ada coaching session yang banyak banget. Jadi mereka untuk pastiin. pidato aja ada sesi ininya, pembekalannya ya? Bener, dan itu lama. Karena Harvard mau mastiin kalau nggak ada yang tersinggung, terus nggak ada yang aku salah gesturnya atau ekspresinya.
Jadi memang dilatihnya sama CEO perusahaan komunikasi langsung di Boston gitu. Sangat well prepared sekali Bener. untuk sudah di Harvard di sana ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal, kan ada asesornya, ada panelisnya yang menilai isi pidatonya dari Nadira sendiri. Nah, kira-kira Nadira tuh ngomongin apa sih waktu kemarin jadi commencement student speaker di sana? Iya, jadi ini agak challenging karena mereka nggak ngasih format apapun. Jadi nggak ada tema, nggak ada maksimum kata, pokoknya bebas. Jadi di situ aku brainstorming kira-kira apa ya. Ini kan harus bisa relate sama situasi sekarang dan Setuju. harus bisa nge-inspire orang juga gitu kan. Jadi waktu itu aku angkat 3 topik kurang lebih di dalam pidato aku. Yang pertama tentang gimana sih aku struggling pertama kali ke US, ke Amerika dengan aku pakai jilbab dan aku takut Islamofobia atau rasism di US. Terus yang kedua, gimana sih aku perjuangannya untuk bisa masuk ke Harvard atau perjuangan pendidikan aku lah. Gimana orang tua aku ngedidik aku, specifically mamahku. Terus habis itu yang ketiga, gimana sih public health yang tadinya dipandang sebelah mata, sekarang karena pandemi justru ada blessing in disguise nih. Jadi public health agak dilihat sekarang dan orang-orang sadar kalau public health itu penting gitu. Jadi aku tutup dengan kayak, aku bangga jadi lulusan public health dan aku harap semua wisudawan yang sekarang juga bangga. Arti kemerdekaan sendiri buat seorang Nadira itu apa sih? Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, punya pandangan atau point of view tersendiri nggak sih memandang kemerdekaan itu? Kalau kemerdekaan, kalau secara harfiah sih artinya bebas ya Mas ya. Kalau aku memandangnya sebagai aku perempuan juga, aku merdeka untuk kayak bebas untuk memilih apapun yang aku mau. Aku sebenarnya kan udah menikah juga. Jadi aku ada peran sebagai istri, tapi di samping itu ternyata nggak menutup opsi aku untuk terus kayak meraih pendidikan setinggi mungkin. Multi role ya. Multi role. Jadi menurut aku kemerdekaan tuh lebih ke arah emansipasi, apapun yang aku mau lakuin aku bisa gitu. Yes, setuju banget, terutama masih muda juga ya kan, justru generasi-generasi seperti ini yang harus diperbanyak dan menjadi inspirasi untuk generasi muda lainnya di Indonesia ya. Iya, amin. Tapi Nadira kita tahan dulu, saya mau tunjukin juga nih ke pemirsa, nggak cuma Nadira aja yang memandang kemerdekaan, tapi juga banyak orang juga, anak-anak muda juga berbakat yang punya profesi yang berbeda-beda yang juga memandang kemerdekaan dari sudut pandang mereka. Kira-kira seperti apa ya mereka memandang kemerdekaan? Yuk kita intip. Indonesia memang sudah mengumumkan kemerdekaannya pada 75 tahun yang lalu. Saya sebagai seorang perawat belum merasa merdeka. Saya tidak bisa bebas pulang ke rumah karena takut membawa virus untuk keluarga saya. Kami belum bisa merdeka untuk bertemu keluarga. Kami masih harus tetap menggunakan baju ini untuk siap siaga membantu mereka yang membutuhkan kami. Sebagai seorang guru, belum merdeka karena saya tidak bisa bertemu dengan peserta didik saya. Saya hanya bisa menatap mereka melalui layar laptop, layar handphone. Saya kehilangan canda tawa itu semua. Indonesia merdeka, apanya yang merdeka? Mencari penumpang aja susah. Padahal kami dari ojek online sudah menyiapkan protokol kesehatan. Kita harus bisa sama-sama bangkit dari keterpurukan ini. Walaupun kita sudah dalam kondisi new normal, saya berharap untuk masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan social distancing. Tapi kami yakin Indonesia akan pulih dan bangkit menjadi negara yang kuat karena kami tidak sendiri. Ayo, kita sama-sama beratasi pandemi ini. Saya yakin pandemi segera berakhir dan Indonesia bangkit kembali. Saya berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir. Saya yakin Indonesia pasti bisa bangkit dan kembali normal. Ternyata keren-keren ya point of view mereka soal kemerdekaan. Nah, tapi nggak cuma ada mereka juga, saya mau ngundang juga anak-anak milenial yang juga akan berbagi sama kita soal kemerdekaan itu apa. Ada penyanyi-penyanyi muda dan bertalenta. Langsung saja mau saya sapa di sini di layar ada Aulia dan juga Shannon. Saya mau ke Aulia dulu deh. Halo Aulia. Hai Kak. Apa kabar Aulia? Baik, alhamdulillah. Baik ya, kalau ngeliat Aulia ini kan kesibukannya nyanyi gitu kan sebagai seorang anak muda yang bertalenta menghibur masyarakat Indonesia. Tapi kalau ngeliat arti kemerdekaan bagi seorang Aulia, bagi seorang musisi, seorang penyanyi, melihat kemerdekaan tuh kayak gimana sih Aulia? Kalau menurut Aulia, arti kemerdekaan kan dimaknai dengan bebas ya.
bagaimana caranya kita bisa merealisasikan tujuan dari kemerdekaan itu di masa pandemi ini. Misalnya di era new normal sekarang kita masih bisa bebas untuk berkarya walaupun di rumah saja. Kemudian kita masih bisa bebas untuk mengenyam pendidikan walaupun di rumah saja dengan cara lewat kelas online gitu. Pak, ada pesan nggak sih buat anak-anak muda di luar sana supaya kita bisa menghadapi pandemi ini secara lebih kuat, secara lebih optimis? Tuh apa kira-kira? Jangan sampai kalah sama pandemi ini ya gitu. Malah justru adanya pandemi ini kita masih bisa lebih banyak mendapatkan peluang di rumah aja. Karena kan kalau misalnya di rumah aja kan mungkin kita banyak timbul ide-ide kreatif yang bisa kita lakukan gitu. Oke, Shannon, kalau menurut Shannon sendiri, arti kemerdekaan buat kamu? Kemerdekaan itu kita dikasih kebebasan untuk berkreasi atau bisa, pokoknya kita diberi kebebasan untuk melakukan apa saja. Tapi karena kita dalam pandemi ini, buat aku kemerdekaan itu walaupun kita bisa melakukan apa aja, kita harus tetap mendengar dan melakukan peraturan pemerintah. Apa nih yang mau disampaikan terutama menghadapi kondisi pandemi seperti ini? Harapan aku buat teman-teman yang sekolah, kita harus tetap semangat sekolahnya, jangan putus asa cuma karena kita belajar online, dan kita harus ada hope kalau kita pasti pandemi ini akan berlalu. Oke, Shannon dan juga Aulia, thank you banget buat waktunya. Sukses ya buat apapun yang kalian sedang kerjakan sekarang. Yeay. Dan pemirsa, ternyata ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda seperti Shannon, Aulia, dan juga Nadira ini membuat saya tersadar bahwa Indonesia itu benar-benar kaya. Kita punya SDM yang sangat kaya, mereka sangat-sangat bertalenta, dan bahkan secara alamnya dan segala isinya kita juga sangat kaya yang mempesona setiap mata yang melihatnya. Karena itu saya bangga, saya juga bahagia bisa hidup sejahtera di Khatulistiwa. Cahaya jingga surya di cakrawala selalu berseri, alam indah permai di Khatulistiwa, bersada senyum tawa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga, syukur kehadirannya yang maha pencipta, atas anugerahnya tanah nirmala, bersukacita insan di persada yang aman sentosa, damai makmur merdeka di setiap masa, bersyukurlah kita semua. Selalu berseri, alam indah di permai Indonesia, negeri tali jiwa, hawa sejuk nyaman, wajah pagi rupawan, burung berkicau ria, bermandi embun surga, syukur kehadirat yang maha pencipta, atas anugerahnya tanah nirmala, bersukacita insan di negara yang bebas merdeka, hukum damai sentosa di setiap masa,
Bersatulah kita semua. Salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia mendapat kesempatan dan jalan untuk mewujudkannya setelah terpilih menjadi Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB untuk kedua kalinya. Tema yang diambil presidensi tahun ini adalah memajukan perdamaian yang abadi. Indonesia merupakan salah satu negara terbanyak mengirim pasukan perdamaian dunia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia is one of the candidate for ECOSOC, and Alhamdulillah, Indonesia was elected as a member of ECOSOC for 2021-2023. Di bidang perekonomian, Indonesia juga diakui oleh dunia dengan terpilihnya sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk periode 2021-2023 dari kelompok Asia Pasifik. Pemilihan berlangsung di markas pusat PBB di New York pada 17 Juni 2020 lalu. Selain itu, per 1 Juli 2020, Bank Dunia telah menaikkan status Indonesia dari Lower Middle Income Country menjadi Upper Middle Income Country. Sedangkan dalam bidang pendidikan, banyak anak Indonesia yang mampu bersaing di kancah internasional mengharumkan nama bangsa. Salah satunya ialah Nadira Nuraini Afifah dengan pencapaiannya terpilih sebagai Commencement Student Speaker dalam wisuda daring di Harvard University tahun 2020. Semakin banyak prestasi yang ditorehkan oleh Indonesia yang diakui oleh mata dunia, membuat Indonesia menjadi negara yang semakin maju dan membanggakan. Kembali lagi di Dari Rumah Kita Bisa, dan dalam edisi spesial menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-75, saya mau kembali lagi nih, ada Nadira masih di sini. Nadira, ngomongin soal pengalaman kuliah kamu deh di Harvard University, salah satu universitas terkemuka lah bisa dibilang di dunia. Suka dukanya seperti apa sih kuliah di sana? Suka dukanya, banyakan sukanya sih, Mas, kebetulan. Iya. Jadi menurut aku waktu aku pertama masuk Harvard itu kayak ngebuka jendela ke banyak banget kesempatan kali ya. Karena ini memang universitas yang top school juga hitungannya di dunia. Terus mereka itu kayak aksesnya gampang banget kemana-mana. Aku bisa ke Afrika gratis, aku bisa ketemu sama kayak petinggi WHO cuma makan siang biasa. Dan di samping itu juga bisa ikut lomba yang banyak banget gitu. Jadi ngebuktiin kalau ternyata orang Indonesia di sana juga bisa compete kok, bukan sekedar masuk tapi bisa jadian. Kalau dukanya mungkin cuma di awal aja kali ya. Aku cukup kesulitan untuk bisa adaptasi sama lingkungan di sana karena pastinya ada culture shock. Beda banget, culture-nya, ras di sana juga banyak banget. Di samping itu aku ada ketakutan sendiri kalau aku pakai jilbab dan identitas aku kelihatan banget. Jadi mungkin dukanya itu di awal. Aku sempat menyendiri, aku sampai makan di toilet karena insecure ya di sana. Iya, insecure karena aduh ketakutnya nggak ada yang mau nemenin atau ada Islamophobic di US gitu. Tapi lebih ternyata ke itu. Nggak ada banget. Nggak ada ya? Justru enjoy ya kuliah di sana ya? Enjoy banget, karena bahkan aku juga bisa sholat, ada musola yang proper banget di sana, dan teman-teman aku juga semuanya beragam banget dan nggak ada masalah dengan keberagaman kayak gitu. Seru ya ngelihatnya, ternyata mereka tuh respect each other gitu ya. Tapi kalau Nadira sendiri kan ngambil jurusan di sana public health. Iya. Kira-kira mimpi besar Nadira dengan ngambil jurusan public health ini dan kemudian apa yang bisa disumbangsihkan untuk bangsa? Kira-kira apa sih mimpinya untuk bangsa, pengen ngapain di Indonesia ini dengan jurusan yang Nadira ambil? Oke, kalau aku sebenarnya specifically tertarik banget sama dunia anak. Jadi aku banyak mendalami tentang stunting.
Kita sekarang stunting atau gizi buruknya di Indonesia itu tinggi banget. Dan untuk negara sebesar ini menurut aku kita punya banget nih capacity untuk memperbaiki itu gitu. Apalagi kalau kata orang bijak nih, anak-anak tuh yang penerus bangsa berikutnya. Jadi kualitas suatu negara tuh dinilai dari kualitas anak-anaknya. Jadi aku pengen banget ngerubah itu. Jadi masuk ke pembuat kebijakan, terus aku bisa mengatasi masalah stunting, at least mengurangi itulah. Gitu. Itu setuju banget, karena memang stunting itu juga salah satu akar permasalahan yang masih menjadi PR ya di Indonesia. Kita harus memerdekakan anak-anak juga ya, untuk mereka bisa dapat gizi yang lebih baik dan juga penghidupan yang lebih baik. Untuk Nadira sendiri, pesan-pesannya untuk mungkin pemirsa di luar sana, anak-anak muda di luar sana yang ingin ke Harvard juga, ingin menjadi seperti Nadira juga, mengikuti jejak Nadira, kira-kira apa? Aku ada 3 kualitas yang menurut aku anak muda harus punya. Yang pertama harus produktif. Jadi walaupun situasi pandemi kayak sekarang, anak-anak muda harus tetap bisa cari cara gimana sih buat nambah wawasan. Mau ikut kelas online kah, mau ikut lomba-lomba online kah, terserah. Pokoknya nggak boleh stop. Yang kedua harus adaptif, karena pandemi ini nggak tahu selesainya kapan. Dan at the end yang akan menang itu adalah mereka yang bisa adaptasi sama keadaan yang berubah kayak sekarang gitu. Yang ketiga harus kompetitif, bukan buat nyalain orang, tapi at least buat jadi versi terbaik dari diri sendiri. Wah, luar biasa sekali. Thank you loh Nadira udah gabung sama kita. Next boleh loh. Kalau diundang-undang lagi, kesini lagi, sharing-sharing lagi boleh ya? Boleh dong. Sukses terus ya Nadira untuk apapun yang dikerjakan, prakteknya juga masih jalan. Semoga juga selalu memberikan dampak positif buat masyarakat. Thank you Mas Jason. Thank you juga Nadira. Dan pemirsa, seperti kalau kita dengar Nadira tadi, walaupun dia sudah melangkah jauh, menuntut ilmu sampai ke negeri Paman Sam, tapi dia tidak pernah lupa akan tanah airnya. Jadi intinya adalah sejauh kemanapun kakimu melangkah, seberapa jauh mimpimu membawa kamu melangkah, harus tetap ingat akar kamu, ingat tanah airmu.